Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Kita akan mulai, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa pada kasus hipertensi itu sebenarnya yang banyak dilakukan adalah untuk tensi dan juga untuk pemeriksaan fisik. Nah, cuma ada satu tadi juga dilakukan pemeriksaan EKG untuk labnya, termasuk juga untuk albuminuria, ya. Nah, kemudian juga tadi disampaikan bahwa saat ada pasien yang STEMI inferior, nah itu kita tidak bisa, atau STEMI posterior, ya kita nggak bisa memberikan beberapa obat tertentu. Nah, pertanyaannya gimana kita bisa tahu STEMI inferior atau STEMI posterior? Biasanya kita akan baca dari EKG. Nah, ini saya mau tanya, yang merasa EKG itu susah, siapa? Silakan angkat tangan. Yang merasa EKG itu susah. Oh ya, oke. Ada lagi semua? Ya, baik. Sama ya, saya dulu juga merasa EKG susah. Sampai sekarang pun susah, cuma saya akan memberikan yang paling mudah menurut saya, ya. Jadi, kalau Bapak Ibu atau Bapak Ibu dokter atau perawat itu ada yang mungkin belajar EKG di tempat lain, kemudian kok merasa ada sedikit beda, boleh nanti sharing, tapi saya akan sharing yang paling mudah menurut saya. Jadi saya akan coba, semoga nanti setelah selesai dari sini Bapak Ibu minimal tahu EKG-nya normal atau tidak. Oke, kita lanjut lagi, ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mau belajar soal EKG monitor, nah itu nanti bisa ke alamat ini. Jadi kalau dapat slide-nya, itu slide-nya ada gambar video, itu bisa diklik. Tapi kalau ternyata kok gambarnya nggak bisa diklik, Bapak Ibu bisa ke website ini, ecgsim.erianwar.web.id, ya. Di sini nanti ada simulator untuk penggunaan EKG monitor. Karena kita akan belajar mengenal irama EKG dulu. Nah, sebelum kita mulai, saat kita bicara EKG, kadang kita perlu tahu gimana merekam EKG yang benar. Ya. Jadi saat kita bicara EKG itu merekam kelistrikan jantung, Bapak Ibu. Jadi dia tidak bisa melihat nadi. Makanya kalau kita bicara tensi dan sebagainya, tidak bisa dilihat lewat EKG. Ya, jadi bisanya dilihat lewat tensi dan lain-lain. Nah, yang pertama, kalau Bapak Ibu merekam EKG, pertanyaan pertama, kadang kan EKG itu nggak selalu bagus. Nah, Bapak Ibu harus tahu dari mana sih asal gelombang EKG itu. Bisa Bapak Ibu lihat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ya, kalau misalkan yang jelek itu di lead 1, misalnya gambar di lead 1 jelek, maka yang diperhatikan adalah yang lead di tangan kanan dan lead di tangan kiri. Jadi nggak perlu dicek semuanya. Jadi kalau lead, misalnya kok EKG di lead satunya gambarnya elek atau gambarnya jelek, maka yang dicek di lead 1. Karena lead 1 itu dari tangan kanan ke tangan kiri. Terus, kok yang jelek di lead 2, maka yang dilihat dari tangan kanan ke kaki kiri. Kalau yang gambarnya jelek di lead 3, nah, maka yang dilihat dari tangan kiri ke kaki kiri. Kalau yang jelek AVF, ya, AVF ini berarti yang dilihat di kaki kiri. Kalau yang ini jelek di AVL, maka dilihat yang kaki kanan sama yang kaki kanan kaki kiri. Ya, karena kaki kanan ini digunakan sebagai grounding. Nah, kalau yang jelek AVR itu di tangan kanan. Ya, tangan kanan sama kaki kanan. Nah, Bapak Ibu lihat, saya akan tunjukkan Kemudian lead 1 ini positif, lead 2 ini positif, lead 3 ini positif, AVR positif, AVR-nya agak negatif, AVR ini negatif. Jadi, kalau mau ngecek
apakah perekaman EKG-nya benar atau tidak, biasanya kita lihat AVR-nya. AVR-nya harus negatif. Jadi harus kebalik. Nanti saya tunjukkan di EKG 12 lead. Semoga bisa membantu. Jadi kalau Bapak Ibu, terutama yang perawat atau yang dokter, kemudian kok dapat rekaman EKG-nya kok jelek, yang jelek di lead berapa, itu yang bisa dilihat. Kalau V1, V2, V3, V4, V6 kan di dada. Nah, kalau lead 1 sampai AVF bisa dilihat dari lead-lead di tangan. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat EKG, kadang kan bingung. Wah, EKG itu yang dilihat lead berapa dulu toh, gitu kan. Bapak Ibu jangan bingung, yang dilihat selalu lead 2 dulu. Diingat ya, yang dilihat selalu lead 2. Kenapa kok yang dilihat lead 2? Karena ya, seperti kita tahu, anatomi fisiologi jantung itu dimulai dari SA node, ya, kemudian ke AV node, ya, kemudian ke Purkinje dan lain-lain. Ada lihat lead 2. Nah, lead 2 itu kan dari tangan kanan ke kaki kiri. Arah listriknya sama. Jadi, saat Bapak Ibu tahu kenapa kok lead 2 yang dilihat, karena lead 2 itu searah dengan arah listrik jantung. Maka kita jadi tahu kenapa kok AVR itu selalu negatif. Jadi kita bisa tahu kenapa kok AVR negatif. Kenapa kok AVR negatif? Karena seperti yang Bapak Ibu lihat, AVR posisinya arah listriknya berlawanan. Yang lead 2 ke bawah, AVR-nya kebalik. Makanya jadi AVR itu selalu negatif. Nah, nanti kalau kurang jelas, nanti bisa langsung disampaikan ya. Oke, itu. Nah, kita lanjut lagi. EKG itu ada yang V1 sampai V6. Pertanyaannya, Anda kalau masang EKG, saya sarankan jangan menghafal warna. Loh, kenapa? Gitu kan, Bapak Ibu semua ikut webinar ini pasti pengen dapat ilmu yang mungkin baru atau mungkin refresh ya. Saya tidak akan menyarankan untuk menghafal warna. Kenapa? Karena kadang, mohon maaf ya seperti yang disampaikan Dokter Willy tadi ya, Indonesia itu beragam, banyak sekali. Kadang pengadaan alatnya beda-beda, makanya harus hati-hati. Kalau dapat alat, Anda mending baca aja. Kenapa? Anda bisa lihat di sini. Sorry. Anda bisa lihat di sini, Bapak Ibu. Warna lead-nya itu beda-beda. Jadi, kalau lead-nya berdasar AH, yang untuk tangan kanan itu warnanya putih. Tapi kalau untuk yang internasional, warnanya merah. Tangan kiri, kalau yang AH warnanya hitam. Kalau yang internasional warnanya kuning. Kaki kanan, kalau yang AH warnanya hijau. Yang ini warnanya hitam. Makanya hati-hati. Jadi saat ini loh, ini juga kelihatan kan kalau ini kebalik. Merah itu kalau di versi merah itu kalau di versi internasional ya, merah itu ya kalau di versi internasional itu kaki kiri. Sorry, kalau versi AH itu kaki kiri. Tapi kalau di versinya internasional merah itu malah tangan kanan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Makanya saran saya tidak pernah menyarankan untuk menghafal warna. Terutama mungkin buat Bapak Ibu yang perawat senior atau yang perawat baru, apalagi kalau perawat baru ya, jadi jangan menghafal warna. Karena
ya saya juga pernah melakukan kesalahan gitu loh. Jadi kok tak pasangnya menurut saya benar ya, merah, kemudian karena nggak ada kuning waktu itu, terus tak pasang merah, hijau, hitam, dan sebagainya. Ternyata salah Bapak Ibu. Kebalik. Jadi EKG ini nggak bisa dibaca. EKG nggak bisa dibaca, akhirnya di apa? Ya jadi harus ngulang. Gitu ya. Makanya saran saya, biar EKG bisa dibaca, itu perekamannya harus benar. Nah, itu makanya hati-hati, jangan menghafal. Kalau untuk lead di dada, mungkin masih sama ya. Merah, kuning, hijau masih sama. Tapi di V4 itu udah beda. V5 udah beda. V6-nya sama lagi. Makanya saya tidak pernah menyarankan gitu ya untuk semuanya itu untuk menghafal warna. Karena begitu Anda dapat mesin yang berbeda, bisa jadi lead-nya itu beda. Jadi itulah kenapa kok kadang kalau saya ngisi tentang webinar EKG atau pelatihan EKG apapun, saya akan sampaikan ini karena biar EKG-nya bisa dibaca. Termasuk untuk yang Bapak Ibu dokter, mungkin kalau ada rekan-rekan perawat yang lagi merekam, kok EKG ini nggak bisa dibaca, bisa dicek dulu di bagaimana merekamnya gitu ya, sehingga semua jadi tahu. Kayak seperti tadi yang disampaikan Dokter Willy bahwa hipertensi ini menjadi tanggung jawab semua. Nah, termasuk juga di perekaman EKG ini untuk deteksi lanjutan dari kalau terjadi hipertensi. Tadi ada yang bahas tentang LVH ya. Itu. Kemudian pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana sih masang EKG yang tepat untuk prekordial? Ini mungkin ada beberapa yang tahu, ada yang belum ya. Jadi ada namanya sternal angle Bapak Ibu. Saya nggak tahu kelihatan nggak ya Nek, di Zoom ya. Jadi sternal angle itu Bapak Ibu bisa pegang ujung sternum. Turun ke bawah nanti ada satu tulang yang menonjol. Satu tulang yang menonjol geser ke kanan atau ke kiri. Itu namanya SIC2. Nah, itu baru nanti jenengan bisa, Bapak Ibu bisa cari 2, 3, 4. Jadi, Bapak Ibu akan bisa memasang V1, V2, V3, V4, V5 dengan tepat. Karena bisa menemukan interkostal dengan tepat. Jadi, mungkin kalau ada yang disarankan pakai klavikula gitu ya, itu sebenarnya itu tidak ada di literatur ya. Cuma kalau mau tepat, ya itu adalah dengan menggunakan interkosta 2. Nah, sekarang ada pertanyaan, Pak, kalau pasiennya gemuk gimana? Nah, alhamdulillahnya saya punya pengalaman jadi perawat ya. Jadi eh, waktu COVID ya. Jadi karena COVID itu setiap pasien yang mau rawat inap pasti di EKG. Akhirnya saya mau membuktikan teori ini. Dan mau pasiennya gemuk, mau pasiennya kurus, apalagi kurus ya, badannya sedang, itu semuanya teraba sudut sternumnya atau sternal angle. Itu. Jadi Bapak Ibu bisa memasang dengan tepat. Selanjutnya, gimana persiapan pasiennya? Ya satu, usahakan jangan ada HP karena EKG itu sebenarnya merekam listrik. Jadi kalau ada elektromagnetik itu biasanya akan mengganggu. Nah, pertanyaannya, gimana Pak kalau EKG-nya kok tetap jelek karena misalnya listriknya jelek, grounding listriknya jelek. Di EKG Bapak Ibu itu ada namanya filter. Masuk sih Pak? Ya, filter itu kan bikin yang keriput-keriput, ya kan, jadi mulus. Nah, di EKG itu ada filter. Jadi kita bisa memfilter, misalkan pada pasien yang gemetaran gitu ya, sehingga akhirnya jadi agak jelek seperti ini. Nah, itu kita bisa membuat filternya juga, namanya low filter. Atau kalau yang bentuknya wandering baseline, itu ada namanya high pass filter.
Kalau yang ini, nah ini biasanya yang banyak terjadi kalau listrik di rumah sakit, di puskesmas itu nggak bagus karena groundingnya jelek. Nah ini biasanya yang terjadi seperti ini. Gambarnya keriting kalau kita nyebut ya. Nah keritingnya ini kurang bagus. Nah gimana biar ini nggak keriting? Kita lihat mesin EKG, Bapak Ibu cari yang namanya filter. Nah itu bisa digunakan untuk membantu kalau listriknya jelek, gambarnya keriting. Maaf ya, saya sedikit bahasa Jawa ya, saya orangnya medok, jadi gitu ya. Jadi dengan itu akhirnya kan jadi itu ya ketahuan kalau ada filternya. Oke ya, oke lanjut. Nah selanjutnya kita mau interpretasi EKG monitor. Kenapa kok kita penting tahu dulu? Jadi yang pertama Bapak Ibu, tipsnya bisa ditulis kalau mau ditulis ya, atau diingat. Kalau mau menghafal nilai EKG normal, jangan gunakan angka 0, dan sebagainya. Kesulitan. Makanya saya tadi tanya, ada nggak yang kesulitan baca EKG? Semua jawab ya, sama. Saya dulu juga kesulitan karena saya nggak tahu EKG itu apa. Dasarnya EKG itu ini Bapak Ibu. Jadi EKG itu ada beberapa gelombang. Yang pertama ada gelombang P. Nah, ngapalinnya gimana? Ngapalinnya pakai ini. Ngapalinnya pakai kotak kecil. Jadi, gelombang P itu kurang dari 3 kotak kecil. Gampang kan? Daripada ngomong 0,3, 0,12, gelombang P itu kurang dari 3 kotak kecil. Tapi nanti ada syaratnya. Coba kita lihat di belakang aja. Oke, selanjutnya PR interval. PR interval itu diukur dari awal P sampai awal QRS. 3 sampai 5 kotak kecil. Jadi kenapa kok penting kita tahu ini? Karena nanti kita akan gimana kita menginterpretasi tahu itu normal atau tidak itu berdasarkan dari nilai ini. Ya, jadi gelombang P berapa tadi? Kurang dari 3 kotak kecil. PR interval 3 sampai 5 kotak kecil. Enak kan ngapalinnya? Daripada 0,12, 0,15, itu kan susah. Ya sebenarnya idealnya nih ya 3 sampai 5 kotak kecil. Selanjutnya, QRS komplek. QRS komplek itu sempit ya. Jadi dia hanya 1,5 sampai 3 kotak kecil. Oke. Selanjutnya, ST segmen. ST segmen itu di garis isoelektris. Nah, gelombang T. Nah, ini biasanya 10 maksimal ya, maksimal 10. Jadi kurang dari 10 di lead V1 sampai V6. Kemudian kurang dari 5 di lead yang dari 1, 2, 3, AVF, AVR, AVL. Minimal biasanya ada 1 kotak kecil untuk mengetahui adanya kelainan. Nah, sudah itu semua ya. Selanjutnya juga ada QT diukur dari awal Hi sampai akhir T itu 10 kotak kecil. Oke, kita jadi enak kan ngapalinya kita nggak perlu mikir. Berarti gelombang P berapa normalnya? Silakan boleh open mic ya. Gelombang P normalnya berapa? Berapa? Kurang dari Tiga 3 kotak. kotak kecil. Oke, sekarang saya 3 kotak kecil. PR interval berapa? 3 sampai 5 kotak 3 sampai kecil. 5 3 kotak sampai kecil. 5 kotak kecil. QRS berapa? Kurang dari 3 kotak. Setengah sampai Ya, 3. 1,5 sampai 3 kotak
kecil, ya kan? ST segmen normalnya di mana? Garis isu Garis Isoelektrik isoelektrik. Gelombang T normalnya kurang dari 2 kurang kotak besar pada kurang kurang dari 2 perdiam. kurang dari 10 kalau di V1 sampai V6, kurang dari 5 kalau di 1, 2, 3 AVL AVL. Ya kan? Enak kan kalau tahu gitu kan? Jadi lihat EKG, lihat pertama di lead berapa? Lihat pertama di lead berapa? Lead 2. Lead 2. Oke, Kedua. lead 2. Oke ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita bicara irama EKG itu cuma ada 4 sebenarnya ya, yang dibentuk ada 4. Satu namanya irama sinus. Kenapa kok disebut irama sinus? Karena dia berasal dari nodus SA. Yang kedua, irama atrial. Kenapa kok disebut irama atrial? Karena dia dari area atrium, tapi bukan dari nodus SA. Kita nyebutnya dari internodal pathway. Yang ketiga, dari AV node. Dari AV node kita sebut irama junctional, karena AV itu singkatan dari atrium ventricle. Nah, nanti kita akan belajar baca EKG monitor dengan metode saya. Semoga membantu dan semoga bisa setelah selesai webinar ini, Bapak Ibu bisa lebih enak lagi untuk membaca EKG. Ya, nanti kalau ada teman-temannya yang mau belajar, Bapak Ibu bisa ngajari juga. Oke, kita mulai ya. Jadi ada 4 ya. Irama apa yang pertama? Sinus. Irama Sinus. Yang kedua? Diam. Atrial. Yang ketiga? Junctional. Yang keempat? Ventrikular. Ya, karena gini Bapak Ibu, karena irama EKG ini, sorry tak hapus dulu ya. Jadi karena kenapa? Karena irama EKG ini sebenarnya dibagi menjadi 2. QRST itu areanya ventricle. Gelombang P itu iramanya areanya atrium. Jadi kalau tadi ada pertanyaan ya, LVH. LVH itu left ventricle hypertrophy, pembesaran hipertrofi sebelah kiri. Kira-kira gelombang EKG yang terganggu bagian mana? IRS. QRS dan T ya, QRS T. Terus ada yang ngomong, aduh pasiennya pembesaran atrium. Gelombang EKG-nya yang terganggu gelombang yang mana? Gelombang P. Ya, jadi konsepnya sederhana. Gelombang P itu semua yang dari area atrium. QRST itu yang dari ventricle. Ya kan? Jadi nanti enak memahaminya. Ya, kita mulai sekarang. Jadi tadi ya bahwa disampaikan asal irama sinus dari SA node, asal irama atrial dari daerah internodal pathway, AV node itu asal irama junctional, kemudian ventrikular itu yang di area ventricle ya. Oke, kita mulai. Lanjut yang pertama. Jadi irama EKG ada 4 ya. Ada sinus, atrial, junctional, ventrikular. Kemudian kalau pasiennya pakai pacemaker ya ada pacemaker, cuma itu beda lagi pembahasannya. Jadi ini bisa di screenshot kalau mau, tapi kalau materinya udah dapat boleh dilihat. Ya, yang pertama ada gambaran aktivitas listrik atau tidak. Jawabannya adalah ada atau tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita sebut itu sebagai asistol. Kalau ada, kita lihat QRS-nya lebar atau sempit. Kalau QRS-nya sempit, maka kita lihat gelombang P di depannya. Kalau P-nya banyak, ya artinya P-nya banyak, atau kalau 1 P diikuti 1 QRS, itu kita sebut sebagai irama sinus. Kalau P-nya banyak, sebagai irama atrial.
Kalau nggak ada P, irama jansional. Tapi itu kita pelajari nanti ya. Yang penting dilihat QRS-nya, dilihat gelombang P di depannya. Kemudian kalau QRS-nya ternyata lebar, kita lihat bentuknya. Teratur atau tidak teratur. Artinya teratur itu sama, bentuknya sama, atau berbeda. Nah, kita ngomong bentuk ya, bukan ukuran. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Yuk, kita mulai ya. Nah, ini bisa di-scan kalau mau pakai aplikasi. Ya, tapi ini istilahnya ini tetap tidak menggantikan interpretasi EKG yang lebih jago ya, tapi ini adalah berfungsi membantu. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang dokter umum, buat yang perawat, kalau dalam artian pengen tahu irama dasarnya apa sih, nah itu bisa membantu metode ini. Ya, kita mulai ya, kita mulai. Irama sinus itu irama yang berasal dari S anode. Biasanya gambarannya satu kompleks QRS sempit di depannya satu gelombang P. Mari kita buktikan. Ya, oke, kita buktikan ya Bapak Ibu. Siap. Tadi pertanyaan pertama, ya kan? Ada listrik nggak? Ada. Ada, ya. Ada listrik. Kemudian kita lihat QRS-nya lebar atau sempit? Sempit. 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 Sempit, ya. Ini ya, kita lihat ya. Ada listrik. Artinya dia tidak asistol. Terus QRS-nya sempit. Lihat di depannya. Gelombang P-nya berapa? 1 kurang dari 3. Satu. Ya. Berarti 1P diikuti 1 QRS. Nama iramanya apa? Sinus. Pinter. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu. Ini iramanya apa? Kalau ini ditanya. Sinus. Sinus ya. 1P diikuti 1 QRS. Cuma kok ada P kecil di sini. Nah, tetap kita sebut dia iramanya sinus. Ya, walaupun dia mengalami yang namanya AV block. Tapi iramanya tetap irama sinus. Ya, karena kan satu QRS sempit diikuti 1P, satu QRS sempit diikuti 1P, satu QRS sempit diikuti 1P. Pak, kok ada P-nya sendiri? Oh, berarti ini irama utamanya sinus, tapi ada P nyempil. Nah, itu berarti nanti bisa lapor buat yang Bapak Ibu perawat. Dok, ini kok ada iramanya sinus, dok. Tapi kok ada P-nya sendirian. Nah, kalau buat yang Bapak Ibu dokter, nanti akan ngecek. Ini berarti masuknya terjadi AV block. Biasanya seperti itu. Ya, tapi iramanya irama sinus. Canggih, pinter Bapak Ibu semua. Mantap. Oke, sekarang kita tanya. Iramanya apa ini? Sinus. Betul, iramanya sinus. Karena QRS-nya sempit, ada P kecil. Pak, tapi ini ada QRS lebar. Dilihat, lebih ada irama sinusnya dulu. Oh, berarti ada irama sinus. Kita nyebutnya ini VES atau ventricle extrasystole. Kalau satu sinus satu VES nyebutnya Begini. Gemini. Nah, itu. Tapi kalau itu ada irama sinus, ada non sinus, berarti kita lihat dulu iramanya. Berarti yang pertama irama sinus yang utama karena banyak irama sinusnya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ketemu yang namanya irama atrial. Nah, ini kalau saya pakai bercandaan ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita itu sama Tuhan ya, sama Gusti Allah itu dibuat untuk diibaratkan kalau laki-laki perempuan itu ini satu laki-laki, satu perempuan. Itu namanya irama sinus. Tapi ada kan laki-laki yang playboy gitu, wanita yang playgirl. Nah, di jantung juga ada. Itu namanya irama atrial. Itu. Jadi kalau yang masih single dirayu, kamu adalah irama jantungku. Jangan seneng dulu ya.
Jangan senang dulu. Ya, karena dipastikan dulu iramanya apa. Kalau dia irama atrial ya berarti dia akan punya banyak gelombang apa? TRS-nya sempitnya satu, tapi dia punya banyak P. Maksudnya gimana, Pak? Mari kita lihat. Kalau irama kembali ya, cara bacanya ada listrik atau tidak? Ini ada. 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 TRS-nya sempit atau lebar? Sempit. 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 P-nya ada berapa di depannya? P-nya lebih Ada dari satu. banyak, Lebih lebih dari dari satu. Nah, makanya kalau biasanya orang yang, maaf ya, punya pasangan lebih dari satu, hidupnya itu nggak teratur, ya kan? Ya kan, harus bagi waktu dengan yang satu, dengan yang lain. Makanya biasanya kalau itu iramanya biasanya irreguler kalau yang atrial fibrilasi, ya kan? Kelihatan ya. Mari kita buktikan, oke? Ya, kita buktikan ya. Dari mau saya mati ini. Ya, oke. Ada listrik tidak? Ada. Ada. Terus, QRS-nya sempit atau lebar? Sempit. Nah, terus gelombang P-nya ada banyak atau Iya. gelombang P-nya ya. Ini Banyak. bentuknya keriting-keriting itu ya, itu banyak. Makanya kita nyebut dia sebagai irama. Irama apa namanya? AF. Atrial. Iya. Vibrasi. Irama atrial. Nah, irama atrial. Ya, Atrial. jadi nanti mau itu AF atau flutter, kalau nggak yakin, setidaknya Bapak Ibu tahu bahwa ini disebut Iya. irama atrial, bukan irama sinus. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Namanya atrial fibrilasi. Kalau gelombang P-nya gede-gede seperti gigi gergaji, maka kita sebut sebagai atrial flutter. Nah, itu. Nah, oke. Lanjut lagi Bapak Ibu semuanya. Yuk. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ngajari teman-temannya. Nah, dalam hidup ini ada nggak sih yang nggak punya pasangan, yang jomblo? Ada. Itu kalau di jantung. Kalau di jantung namanya irama jomblo itu irama jangsional. Jadi gitu ya, tapi jangan buat ledekan ya buat temennya yang jomblo terus dipanggil, kamu irama jangsional, jangan gitu ya. Gitu. Kenapa kok irama jangsional disebut irama jomblo? Karena QRS sempitnya sendirian, nggak ada gelombang P-nya. Kadang nih ada gelombang P-nya pun terbalik kayak gitu ya. Jadi makanya kalau biasanya kalau kita lihat EKG, QRS sempit, tidak ada gelombang P, namanya irama jangsional. Mari kita coba yuk bareng-bareng. Oke. Ada listrik atau tidak? Ada. Ada. QRS-nya lebar atau sempit? Sempit. QRS-nya sempit. Ada gelombang P nggak di depannya? Tidak ada. Tidak Tidak ada ada. gelombang P. Berarti namanya irama Nasional. Nasional. Bisa kan? Gampang kan sebenarnya EKG seperti itu Bapak Ibu. Itu menyederhanakannya seperti itu. Jadi kalau dulu mikirnya susah, ternyata tidak sesusah itu gitu ya. Tapi juga jangan dibuat terlalu gampang, nggak juga ya. Tapi tidak sesusah itu. Sekarang kita lanjut ke yang QRS-nya lebar. Yang pertama, kalau ternyata QRS-nya sempit tidak ada, QRS lebar, itu kita lihat bentuknya sama atau tidak. Nah, contohnya ini, hati-hati ya, nanti ini akan ada jebakan ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat ya. Ada listrik atau tidak? Ada. 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 Terus
Ada listrik atau ada terus ada QRS sempit atau tidak? QRS-nya Tidak. lebar. Lebar. Lebar, Bentuk tidak ada gelombang P. iya, kalau QRS lebar pasti tidak ada gelombang P. Jadi kalau QRS lebar pasti tidak ada gelombang P. Kalau QRS lebarnya kayak gini ya, kecuali kayak di kasus Big Gemini tadi ya. Sekarang saya tanya, bentuknya sama atau tidak? Bentuknya sama. Nah, itu makanya kita sebut sebagai VT monomorfik. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, ini. Ya, ini tapi ini udah ada anu nih ya. Ini sebenarnya iramanya VT juga. Tapi biasanya kalau saya ngasih anu, orang-orang salah nyebutnya sebagai apa irama apa ini? VF. Padahal ini bukan VF. Kok bisa Pak ini VT? Saya tunjukkan. Ada listrik atau tidak? Ada. QRS-nya lebar atau sempit? Lebar. Bentuknya sama atau tidak? Tidak. Tidak sama. Tidak sama. Nah, itulah jebakannya. Bentuknya sama, Bapak Ibu. Kok bentuknya sama? Bentuknya sama, cuma ukurannya beda. Ini, lihat ya. Bentuknya sama. Semua bentuknya ke sini, ke sini, ke sini. Cuma ada yang besar, ada yang kecil. Besar, kecil. Tapi bentuknya semua sama. Ya enggak? Ya, makanya kita sebut ini sebagai VT polimorfik. Poli itu banyak, ya, ukurannya beda-beda, ya, jadi banyak ukuran. Jadi makanya kita sebut sebagai VT polimorfik. Kalau yang bentuknya beda gimana, Pak? Mari kita lihat. Lah, ini dia. Bentuknya sama enggak? Tidak Tidak. sama. Bentuknya tidak sama. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Bentuknya seperti rumput. Maka kita sebut itu sebagai VF. Ventricle fibrilasi. Ya kan? Gimana? Sudah bisa bedain? Irama sinus cirinya apa? Ada gelombang Ada P. gelombang Gelombang P diikuti QRS. kecil. Ya, QRS sempit. Ya, harus jangan lupa ya. QRS sempit. Ya. Terus, kalau irama atrial, QRS sempit. QRS sempit, QRS di depannya ada lebih dari satu gelombang. ya, artinya banyak gitu ya, gampangnya. Kalau junctional, Jomblo. jomblo, P-nya tidak ada. ya, P-nya tidak ada. Nah, atau hilang, ya kan? Terus, kalau QRS-nya lebar, ya, Kalau kalau QRS QRS-nya Ada lebar, nggak ada gelombang irama nah, kalau QRS lebar tidak ada gelombang P. nah, QRS lebar pasti ada gelombang P, bentuknya sama, namanya apa? Ventricle tachycardia. Kalau bentuknya beda, ventricle fibrilasi. Oke, mudah. Jadi, udah bisa PD ya buat baca EKG ya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita ketemu ada aritmia letal, itu tangani dulu. Jadi ini stepnya baca EKG. Nanti buat yang Bapak Ibu dokter umum atau perawat, kalau mau konsul ke dokter, bisa pakai step ini. Saya sudah berikan tabelnya di belakang. Jadi gini, yang dibaca pertama kali apa? Pastikan ini bukan aritmia yang mengancam jiwa. Ya, jadi aritmia yang mengancam jiwa itu ada 4 ya Bapak Ibu. Asistol, VT tanpa nadi, VF, sama PEA. Kalau tidak ada 4 itu, artinya Bapak Ibu masih oke. Ya, artinya boleh dibaca secara
Artinya pasiennya kondisinya mungkin dalam arti tidak bahaya gitu ya, mungkin, tapi harus tetap dicek. Dalam arti dicek, ingat kita tidak mengobati EKG-nya, tapi kita ngobati klinis pasiennya. Makanya tadi ada pertanyaan kan, kalau pasien mual muntah dengan tensi segitu, nah kembali lagi diagnosisnya apa gitu ya. Jadi kita tidak mengobati EKG, tapi kita mengobati klinis pasiennya. Ya, jadi kita tangani klinis pasiennya. Oke, pertama yang dicek adalah identitasnya. Nah, ini kadang kan, jadi harus ada nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, usia pasien, sama waktu perekaman. Selanjutnya, Bapak Ibu, jangan lupa untuk cek setting mesin EKG. Kenapa? Nah, jadi tadi gelombang P normalnya berapa? Masih ingat? Kurang dari tiga Kurang dari kotak 3 kecil. kotak kecil. Kurang dari 3 kotak kecil. PR interval 3 sampai 5 kotak kecil. 3 sampai 5. 3 sampai 5 kotak kecil. QRS 1,5 sampai 3 kotak kecil. 1,5 sampai 3. Loh, kok sudah hafal? Wah, berarti saya nggak perlu lanjut. Ya, bercanda ya. Gampang kan? Nah, tadi nilai itu berlaku pada kondisi ini, Bapak Ibu. Sensi 25, sorry. Ada dia. Sensi 25, speednya 10. Ya, itu berlaku di situ. Loh, Pak, emang pengaruhnya apa? Mari kita lihat, Bapak Ibu. Kalau dia speednya berubah, maka kalau speednya berubah, ya gelombang EKG-nya bisa jadi lebih melebar. Makanya harus hati-hati. Kalau sensinya dinaikkan, gelombang EKG-nya juga bisa naik atau mengecil. Makanya step pertama, kalau mau baca EKG, bukan lihat PQRS dulu, tapi lihat identitas sama setting mesinnya. Pak, kok di tempat saya nggak ada tulisannya? Jangan khawatir, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu pernah lihat bentuk seperti ini? Ya, pernah lihat bentuk kotak ini? Nah, kalau settingnya itu 25, lebarnya itu 5 kotak kecil. Tingginya 10 kotak kecil. Berarti itu settingnya 25 sama 10 mm per volt. Jadi ini ada fungsinya Bapak Ibu, bukan sekedar aksesoris tok. Jadi itu. Jadi kalau Bapak Ibu baca EKG, mana tulisan 25 sama 10-nya kok nggak ada, jangan khawatir. Karena bisa lihat dari ini. Bisa lihat dari si kotak kecil, si kotak apa namanya garis kalibrasi ini. Jadi garis kalibrasi ini ya gedein, cuma agak lambat ya. Nah, kalau dia 5 kotak kecil lebarnya, 10 kotak kecil tingginya, berarti itu 25 sama 10 mm per milivolt. Berarti kita boleh pakai gelombang P kurang dari 3 kotak kecil dan lain-lain. Tapi kalau ternyata settingnya berubah, ya kita sesuaikan. Ya, apakah tingginya atau lebarnya. Jadi kalau yang 25 ini dirubah, ya jadi ini gampangannya ini. Kalau yang 25 dirubah, yang berubah lebarnya. Kalau yang 10 dirubah, yang berubah tingginya. Oke? Kalau 25-nya berubah, yang berubah lebarnya. Jadi kayak tadi, QRS normalnya berapa? 1,5 sampai 3 kotak kecil. Nah, itu berlaku di 25. Ya, kalau ternyata speednya berubah jadi 50, kalikan 2 berarti. Jadi 6 kotak kecil. Makanya biar nggak bingung, pastikan merekam EKG di speed 25, voltasenya 10 mm per milivolt. Oke? Jelas?
Gimana? Jelas? Halo, saya Jelas. masih komunikasi. Jelas Jelas. ya. Oke. Jelas. Oke, ya ini ya contohnya ya. Jadi bisa dilihat ya. Jadi ini asli dari pasien, bukan ambil di internet ya. Ini kalau di internet nggak ada ini ya nama atau apa. Ini saya ambil dari salah satu pasien ya. Jadi asli, ini asli. Jadi walaupun nggak ada cap gajahnya, ini asli ya. Oke, ya dari komputer saya hang. Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti kita udah belajar irama EKG ya. Nah, tadi masih ingat ya. Jadi ada listrik atau tidak, QRS-nya sempit atau lebar, ya. Kalau dia apa sempit, lihat gelombang P di depannya. Kalau lebar, lihat bentuknya sama atau tidak. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kadang Bapak Ibu bingung nggak kalau baca 12 lead, bacanya dari mana? Saya kasih tipsnya Bapak Ibu. Jadi, kalau baca EKG 12 lead, urutannya ini. Urutannya ini Bapak Ibu. Baca lead 2 dulu. Setelah baca lead 2, kita ke lead 3 sama AVR. Habis itu, lihat ke lead 1 terus AVL. Baru ke P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Sering dengar nggak? STEMI inferior. Tadi yang Ya. dibilang sama Dr. Willy. Berarti kemungkinan yang terganggu di lead berapa? 2, Dari 3 tulisan APS. ini. 3 APR. 2, 3 APR. Terus ada yang bilang, STEMI anterolateral. V1 sampai V5. Ya bukan, karena V1, V2 kan anteroseptal ya. Anterolateral itu biasanya anterior sama lateral. Berarti V3, V6, tambah V1 atau AVL. Ya kan? Nah, gitu. Jadi, kalau Bapak Ibu, saya dulu juga bingung. Gimana sih baca EKG itu? Yang dilihat mana dulu gitu kan? Obat mualnya 2 kali sehari setengah jam sebelum makan. Ya, yang dilihat, ya bocor ya. Bentar ya. Mungkin ada yang sambil kerja. Ya, yang dilihat adalah lead 2 dulu. Ya, nanti semua kita lihat di lead 2. Oke, selanjutnya yang pertama kita lihat reguler atau irreguler. Cara lihatnya gimana Bapak Ibu? Lihat di lead 2. Nah, caranya gimana? Ambil kertas, kemudian buat garis. Satu, sorry. Ini ya, Bapak Ibu buat garis. Kalau ada nemu EKG, buat garis 1, 2. Oke. Setelah ada garis 1, 2 ini, digeser. Oh, sama. Oh, sama. Namanya reguler. Nah, kalau mau ngitung heart rate, kalau itu reguler, maka kotak kecil ini dihitung. Ya, terus nanti 1.500 dibagi jumlah kotak kecil. Ada yang bilang 300 dibagi kotak besar, itu juga boleh. Ya, itu juga boleh. Cuma karena saya biasanya ngajar kan pengennya detail ya. Jadi kalau 300 bagi kotak besar itu kadang kotak besarnya ada yang kelebihan kotak kecil 2, ada yang kelebihan berapa. Makanya kadang jadi suka dipertanyakan sama beberapa yang ikut pelatihan gitu ya. Pak, kalau kotak besar agak susah ngitungnya. Ya udah wis, ini aja kita ambil gampangnya. Kalau ini reguler, hitung R ke R kontak kecilnya berapa antara R ke R. 1.500 bagi kotak kecil. Dah, itu mudah. Pasti hasilnya detail. Kalau dia irregular bagaimana? Ini saya tunjukkan. Jadi, lakukan perekaman selama 30 kotak besar. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dihitung QRS-nya selama 30 kotak besar. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian dikalikan 10. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar lead 2 panjang.
Ada yang bisa menjelaskan nggak lead 2 panjang itu apa? Nah, dari sini kita tahu lead 2 panjang itu adalah perekaman EKG selama minimal 30 kotak besar atau 6 detik di lead 2. Tujuannya apa? Untuk menghitung heart rate kalau kondisinya irreguler. Jadi kalau Bapak Ibu besok yang ada praktikan atau ada adik-adik mahasiswa atau kemudian ada juniornya yang nggak ikut pelatihan ini, Bapak Ibu bisa kalau ditanya, Kak, lead 2 panjang itu apa? Gitu. Jawabannya gimana? Kak, lead 2 panjang itu apa? Gitu. Jawabannya gimana? Perekaman lead Atau 2 minimal 6 detik atau 30 kotak besar. dilakukan selama 6 Bagus. detik. Rekaman lead 2 selama 30 detik. 30 kotak besar atau 6 detik. Jadi kakak-kakak bisa jawab adiknya. Ya, jadi bukan sekedar asal panjang gitu ya, tapi ini ya idealnya ini ya gitu. Jadi itu ya jelas ya apa itu lead 2 panjang. Nah, kadang pernah nggak Bapak Ibu bingung kapan lead itu disebut positif, kapan disebut negatif? Tak tunjukkan ya. Jadi disebut positif kalau ini kan ada namanya garis isoelektris. Sorry. Ada namanya garis isoelektrik. Jadi garis isoelektrik itu garis di mana tidak ada listrik. Jadi di depan gelombang P biasanya. Kita sebut garis elektris itu di depan gelombang P. Kalau lebih banyak yang ke atas, kita sebut positif. Kalau sama atas dan bawah, kita sebut netral. Kalau lebih, maaf, ini lebih banyak ke bawah, itu berarti negatif. Tapi kalau hampir sama, kita sebut netral. Ya, jadi positif itu lebih banyak ke atas, negatif itu lebih banyak ke bawah, ini itu kita sebut netral. Fungsinya apa? Kita akan biar bisa melihat zona transisi. Jadi, apa itu zona transisi? Kadang bingung nggak zona transisi itu apa? Tipsnya, lihat di V1 sampai V6. Kita lihat bareng-bareng. V1 ini negatif atau positif? Negatif. Negatif. V2-nya negatif atau positif? Negatif. 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 V3-nya negatif atau positif? Negatif. Nah, Ya kita anggap negatif ya karena kita nggak ngitung ya. V4-nya negatif atau positif? Positif. Positif. Maka zona transisi itu satu di sebelum dia berubah jadi positif. Berarti kan antara V3 sampai V4. Nah, berarti normalnya di situ. Sekarang, pernah dengar nggak istilah counterclockwise? Nah, jadi ini counterclockwise itu apa? V1-nya negatif atau positif? Negatif. 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 V2-nya negatif atau positif? Kita nggak tahu. Ya, sebenarnya ini netral, tapi ya netral. Terus V3-nya negatif atau positif? Positif. Berarti satu lead sebelumnya. Berarti di antara V2. Kalau di V2 kita sebut counterclockwise. Jadi saya bilang counterclockwise itu melawan arah jarum jam. Makanya kita sebut ngedumel. 2 melawan arah jarum jam. Berarti ngedumel. Kalau zona transisinya ngedumel, dia di V2, berarti dia melawan arah jarum jam. Makanya disebut counterclockwise. Kalau clockwise, searah jarum jam, V1-nya negatif atau positif? negatif. Negatif. V2-nya negatif atau positif? Negatif. Negatif.
P3-nya negatif atau positif? Negatif. P4-nya negatif atau positif? Negatif. Negatif. V5-nya netral ya. P6-nya positif. Berarti kan satu yang sebelum itu berarti dia transisinya di V5. Kalau ini di V2. Ini di V3 atau V4 normalnya. Oke. Jelas ya? Jadi besok kalau lihat EKG, kalau mau lihat zona transisi di lead berapa? 2 panjang. Bukan. 3 V4. V1 sampai V6. Jadi jangan lihat transisi di V2 panjang. Nggak ketemu. Oh iya. Ya. Jadi kalau mau lihat zona transisi itu dari V1 sampai V6. Ini udah lupa, Oke. lupa Pak. Iya, makanya perlu latihan. Oke, nah selanjutnya kalau mau lihat normal itu biasanya lead 1 positif, lead AVF positif. Ya. Jadi kalau mau lihat aksis ya Bapak Ibu, itu lihat lead 1 sama AVF, ya. Kalau lead satunya negatif, AVF-nya positif, maka itu disebut sebagai lead 1 negatif, ini disebut RAD. Tapi kalau lead satunya positif, AVF-nya negatif, ya, lead 1 positif itu LAD. Kalau lead 1 negatif, AVF-nya negatif, maka ekstrim aksis ya atau ekstrim LAD. Ya. Jadi kalau mau lihat aksis mudahnya seperti ini. Makanya saya bilang ini mudahnya. Ya walaupun nggak detail juga ya. Jadi biasanya seperti itu. Jadi nanti buat Bapak Ibu yang perawat ataupun yang dokter normalnya di mana? Lead 1 positif, AVF-nya positif. Pokoknya kalau nggak positif dua-duanya itu nggak normal gitu aja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lapor, dok ini aksisnya nggak positif ini, aksisnya nggak normal. Kok tahu Mbak? Kok tahu? Ini soalnya lead satunya nggak positif, AVF-nya juga nggak positif. Nah, gitu kan? Enak kan? Jadi selama kita tahu nilai normal, kita bisa mengetahui itu normal atau nggak normal. Nah, buat yang perawat, mungkin kita bisa kolaborasi. Tinggal kayak saya misalnya, saya karena kita kan nggak mendiagnosis ya. Jadi misalnya habis ngerekam EKG, kita lihat, wah, PR-nya memanjang. Misalnya, terus kita ngomong ke dokternya, dok, PR-nya memanjang. Nah, itu. Kok tahu? Kan normalnya berapa tadi? 1,5 sampai 3. 1,5 sampai 3 kecil. 3 sampai 5 ya kan? PR-nya memanjang. 5. Oh, ya. Nah, itu lihatnya di lead 2 biasanya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita kan pengen tahu ada kelainan atau enggak. Makanya kalau kita bicara tentang kelainan EKG, kita bisa lihat dari pertama, gelombang P-nya. Gelombang P normalnya berapa Bapak Ibu? 3 kali 3. Ya, kurang dari 3, bukan 3 kali 3 ya kan, jadi 9. Kurang dari 3 kotak kecil ya, di lead 2 ya. Nah, kalau dia ternyata lebih dari 3, maka terjadi yang namanya pembesaran dari apa nih gelombang P menunjukkan apa? Atrium. Makanya kan ada namanya right atrium, left atrium, ya kan? Jadi kelihatan kalau gelombang P-nya ternyata itu melebar atau membesar, berarti ada kemungkinan gangguan di atrium. Kalau di hipertensi
kebanyakan tiganya, pembesarannya maka di 62%-nya ventricle. itu ternyata Nah, walaupun itu. sudah menderita penyakit Kemudian, hipertensi, tapi kalau ternyata ada kelainan tidak gelombang P, terkontrol. setelah Nah, itu itu ke yang menjadi PR. PR masalah kita normalnya bersama. berapa? Baik sebagai dokter 3 sampai Sampai 5. 5. saya itu Nah, 5. kalau PR-nya memanjang, itu yang kita sebut Blok. dengan AV block. Jadi, AV block itu kalau tadi ya, PR itu diistilahkan perempuan laki-laki ya. Kalau terjadi AV block itu komunikasinya mulai memanjang. Ya, jadi mulai terjadi pemanjangan komunikasi. Nah, itu makanya kita jadi itu. Makanya kalau dianalogikan itu enak ya kan. Kalau irama sinus itu irama yang apa tadi? Disebut irama apa kalau di dalam pasangan? Irama yang setia, ya kan? Satu P diikuti satu QRS, satu cowok, satu cewek, ya kan? Kalau yang playboy, irama apa namanya? Ada material. Yang Atrial. Kalau yang jomblo, junctional. Nasional. ya kan? Enak kan? Gitu. Nah, itu ya. Terus, nah kalau AV block derajat 1 itu biasanya memanjang tapi masih sama. Nah, masih teratur lah pemanjangannya sama. Tapi kalau udah derajat 2 itu biasanya memanjang, derajat 2 tipe 1 ada 2 ya biasanya. Itu memanjang-memanjang terus hilang. Jadi kayak di ghosting gitu ya. Kayak di ghosting gitu ya. Gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau udah jalan sendiri-sendiri, nah itu berarti udah putus, nggak ada komunikasi, udah cerai, itu namanya AV block derajat 3. Nah, jadi kalau 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 marah tapi nggak mau ngomong cerai gitu ya, kamu tak AV block derajat 3 loh, gitu ya. Bapak pengalamannya banyak. Salah itu. Tidak ada banyak pengalaman. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Tadi Dokter Willy bilang soal Ki patologis. Ya, jadi Ki patologis itu karena gelombang Ki itu biasanya nggak terlalu lebar, nggak terlalu dalam. Nah, kalau sampai gelombang Ki itu terlalu dalam, kita baru nyebut ada namanya Ki patologis. Ya, jadi gelombang Ki itu sebenarnya kecil aja, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak perlu banyak-banyak. Makanya kalau lihat gelombang Ki, kok sampai gede banget, kemungkinan itu adalah Ki patologi. Ya, terus kalau dalam hipertensi, Bapak Ibu, tadi kan sudah dijelaskan ya, hipertensi itu, ya, halo, koneksi saya masih oke nggak ya? Masih. Masih ya. Kalau dalam hipertensi itu kan jantung bekerja berat, ya kan? Tadi kayak disampaikan Dokter Willy, kalau bekerja berat, yang mompa itu atrium atau ventricle? Ventricle. Yang mompa ventricle. Kalau pada kasus hipertensi, Bapak Ibu, kebanyakan itu terjadi pembesaran ventricle. Kalau pembesaran ventricle yang terganggu di EKG, gambarannya yang mana? QRS. P, CRS. Nah, ini makanya kalau mau lihat pembesaran ventricle, biasanya QRS-nya itu tingginya akan melebihi dari normal. Jadi kalau sampai kok QRS-nya nabrak ya di lead 1, lead 2 atau V5, V6, maka kita bisa diskusi, Dok, kok QRS-nya besar-besar terus gelombang T-nya kok terbalik ya? Kita cek pasien ini. Jangan-jangan pasiennya hipertensi atau ada pembesaran ventricle. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Makanya tadi disampaikan bahwa pada kasus olahraganya apa yang diperlukan. Maaf ya, internet saya agak nggak stabil ini. Jadi olahraganya apa? Tadi disampaikan ada resisten, ada kardio, ada flexibility. Karena itu bisa membantu pompa jantung kita jadi lebih baik. Makanya jadinya itu. Oke. Nah, itu termasuk kalau ada bundle branch block. Biasanya QRS-nya akan
melebar karena bundle branch itu ada di ventricle. Nah, ini ya kelihatan ya. Kalau ada kelainan ST segmen, tadi ada STEMI, ada non STEMI. Biasanya kita lihat di ST elevasi. Oke, kalau gelombang T biasanya terkait elektrolit ataupun infak biasanya ada T inverted gitu ya. Jadi normalnya gelombang T itu kan positif, ya kan? Kalau dia kok ada negatif, kita harus curiga ini ada sesuatu. Itu makanya. Nah selanjutnya ada pemanjangan QT. Kalau QT normalnya berapa? 8 sampai 10 kotak kecil. Kalau lebih dari 8 sampai 10 berarti ada pemanjangan. Kalau kurang dari 8 berarti ada pemendekan. Pada kasus apa ada pemendekan? Biasanya pada kasus SVT. Nah, caranya gimana kalau mau interpretasi? Jangan bisa pakai ini. Jadi misalkan iramanya sinus, ya dicentang. Identitasnya ada, jenis kelaminnya ada, usianya ada, waktunya ada. Cek amplitudenya, oke benar. Heart rate-nya reguler atau irregular? Oke, reguler. Bisa ngitung heart rate berarti ya, kalau reguler misalnya tulis 60. Terus zona transisinya normal atau tidak? Misalnya normal. Aksisnya normal. Gelombang P-nya normal. Ya, 3 kotak kecil, tidak ada pembesaran. Per intervalnya normal. QRS-nya normal. ST segmennya isoelektris. Kemudian kita intervalnya normal. Nah, gelombang T-nya juga normal, maka kita bisa lapor, dok, iramanya atas nama pasien Eri, RM-nya segini, jenis kelamin laki-laki, usia, EKG direkam jam segini, semuanya normal. Nah, enak kan? Jadi, Bapak Ibu, pertama-tama bisa ikut step ini. Nanti makin lama makin jago, nggak perlu pakai ini. Jadi ini akan membantu untuk belajar EKG di awal-awal. Itu ya. Jadi silakan boleh di print, kemudian boleh disebarkan untuk mengingatkan teman-teman yang ada di lapangan. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apa sih EKG yang sering muncul pada kasus hipertensi adalah LVH, ya, kemudian QRS-nya memanjang, QT intervalnya juga memanjang, ya, itu. Jadi kemudian P-wave-nya cenderung membesar juga, itu bisa terjadi sebagai prediktor untuk kardiovaskular event. Jadi harus hati-hati kalau ada pembesaran P juga. Itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Boleh kita diskusi. Nah, sebentar ya, kita stop share screen dulu. Nah, ini saya mau share tadi ya, aplikasi tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai aplikasi tadi, kita nyalakan dulu. Nah, ini ya. Apakah ada aktivitas listrik atau tidak? Kelihatan nggak? Ada. Ada. Terus QRS-nya lebar atau sempit? Sempit. Sempit. Terus dilihat mana ini yang cocok. Ada gelombang P. Ya berapa? Satu. Satu. Nah, berarti irama sinus. Terus kalau ini, ya ini Ada. ada apa? Ada apa? Ada aktivitas. Gelombang P, QRS-nya sempit. QRS-nya sempit. Ada gelombang P. Gelombang P. Satu P diikuti satu QRS sinus. Tapi ya cuma karena sinusnya lambat, kita sebut sinus apa? Sinus Sinus brady. Ya kan? Terus kalau ini SCT ya. Ada gelombang, ada QRS sempit. 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 Nah, ini
QR Beda sempit. setengah. Ya, 150 SVT Lebih dapat. SVT, ya kan? Sip. Nah, kalau kita lihat ini yuk, kita mulai. Oh, situ. Ini QRS apa ya? sempit. QRS Gelombang sempit. P tidak ada. Tapi gelombang P tidak Nggak ada ada. gelombang P di depan. Ya, gelombang P tidak ada ya. Oh, Jadi hilang. disebut irama. Ganjil. Nah, oke, Nah, mudah ya. Ya, mudah kan? Jadi kalau mau aplikasinya bisa di sini ya, ERI EKG Januar Web. Kalau mau EKG SIM-nya nanti ada di tadi EKG SIM. Dari Oke? ERI EKG dari Januar Web IT. Boleh dipakai ya Pak untuk ngajar Pak. Boleh, silakan. Ini memang dibuat gratis kok. Oke. Nah, jadi itu. Jadi silakan boleh dipakai. Bapak Ibu nek mau pakai yang aplikasi ERI EKG, kalau yang monitor ECG SIM. Ya. Nah ini, jadi kenapa kok saya sharing ini biar Bapak Ibu kan ikut webinar ini pengen tambah pinter EKG kan. Tapi ingat ya, ini adalah versi yang mudah ya, versi yang dalam arti ya mungkin nggak akan bikin jago, tapi setidaknya bisa membaca EKG secara dasar. Oke, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Ya, oke. Sip, Pak. Ya. Kalau merasa bermanfaat, kalau punya Instagram boleh di-mention saya ya. Nyari follower, bercanda.